wabarakatuh. Sudah ada Alhamdulillah. 13 orang. Ya, terima kasih kehadiran Ustadz Samsudin, teman-teman sekalian. Tadi kita lihat bahwa topik tentang rusa dan apa tadi ya, dan kemudahan ya tentang Ya, ini. Mudah-mudahan nanti Ustaz. lebih di-deliver lagi oleh Ustadz lebih detail, lebih tajam. Silakan seperti biasa ya, ininya caranya. Ada pertanyaan silakan ditulis. Kalau menunggu Ustadz selesai silakan resen ya. Silakan dimulai Ustadz. Diawali dengan doa langsung aja Ustadz sendiri. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih udah saya lupa belum buka file. Saya buka filenya dulu. Silakan Ustadz. Ya. Ditunggu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga sahabat. Kita melanjutkan kajian kita sebelumnya ya. Kita pernah membahas tentang hukum hukum wad'i yang terkait dengan rukhsah dan azimah. Tetapi pada saat itu kita masih masih hanya sepintas, sehingga saya harus mengulas kembali, mengingatkan kembali, dan ditambah dengan hukum darurat atau darurat ya, darurat atau darurat ya. Mungkin lebih pas pakai bahasa Indonesia darurat. Nah, sebagaimana yang kita sudah pernah bahas bahwa syariat Islam dua. Sedangkan kaitan dengan raga atau keterkaitan dengan amalan itu sesuai kemampuan. Jadi sesuai kemampuan. Jadi pendekatan hukum syariat Islam itu jangan pendekatan dari fisik dulu, tapi pendekatannya dari jiwa dulu. Sehingga kita bisa bisa memahami bahwa syariat Islam itu manusiawi, Islam itu gampang, mudah, syariat Islam itu bisa dikerjakan. Tidak ada satupun alasan kalau saya mengatakan bahwa syariat Islam itu sulit atau memberatkan. Karena pembebanan itu kepada jiwa, sedangkan ke raga itu sesuai kemampuan. Ifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak membebankan kepada setiap jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Jadi kemampuan itu artinya kita yang ukur. Bisa atau tidak, mampu atau tidak. Oleh karena itu, ketika kita menjelaskan hukum syariat Islam, ketika kita mendapatkan kesulitan, ketika kita mendapatkan eh, apa berat ya, keberatan, artinya ketidaksanggupan melaksanakan hukum azimah atau hukum asal, maka ada rukhsah. Jadi rukhsah itu adalah sesuatu keadaan yang eh, memperkenankannya perbuatan yang berbeda dengan hukum asalnya. Artinya hukum yang datang untuk memberikan keringanan. Ya, kalau ada uzur, ada alasan yang itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, contohnya tentang puasa ketika sakit maka dapat rukhsah, dapat keringan untuk berbuka. Tapi nanti diganti dengan di hari yang lain. Namanya kodok gitu ya. Atau ketika eh, seseorang di perjalanan dan kesulitan mendapatkan air, maka dia diperkenankan untuk ketika dia mau sholat dan kemudian tidak tidak boleh terkena air, maka kemudian dia tayamum. Atau ketika kemudian ada sesuatu yang emergensi yang tidak bisa ditinggalkan, kemudian apa dia bisa melaksanakan perbuatan itu dengan digabungkan misalnya tentang sholat dijamak dan seterusnya. Jadi itu semua adalah sebuah keringanan dari hukum hukum asal. Nah, keringanan itu disebut dengan rukhsah. Ada beberapa jenis rukhsah. Rukhsah itu yang pertama membolehkan hal-hal yang diharamkan. Ini yang nanti terkait dengan darurat. Jadi rukhsah ini ada contoh misalnya memakan makanan yang haram itu hukumnya kan nggak boleh. Tetapi ketika darurat, artinya darurat itu mengancam jiwa.
Kalau tidak diberi makan, maka akan mati. Maka dalam kondisi seperti ini, hukum asal tentang misalnya daging atau bangkai itu haram, karena untuk menyelamatkan jiwa, maka kemudian dibolehkan. Itu namanya darurat. Jadi makanya nanti pembahasan darurat. Jadi darurat itu bagian dari rusuk, ya. Bagian dari keringanan ketika mengancam nyawa, atau mengancam jiwa. Maka itu disebut dengan emergency, ya. Emergency itu maka dalam rangka menyelamatkan jiwa itu berubah dari hukum asalnya. Jadi rukhsah yang sangat berat itu namanya darurat, ya. Kemudian membolehkan meninggal sesuatu yang wajib karena uzur. Nah, ini yang disebut dengan rukhsah yang hukum asalnya. Seperti misalnya berpuasa di bulan Ramadan karena sakit, maka dia dapat keringanan untuk mengkodoknya. Atau kalau tidak sanggup cuma mengkodok karena semakin sakitnya semakin parah, maka boleh dengan fidyah. Gitu. Itu adalah bagian dari rukhsah. Atau kemudian mengecualikan sebagian muamalah. Contoh misalnya, misal jual beli, hukum jual beli itu harusnya cash and carry. Jadi menyerahkan barang, menyerahkan uang, menyerahkan barang dan itu ada akad ijab kabul. Itu hukum asalnya. Tetapi ternyata yang dipesannya ini nggak ada, belum ada, harus dibuat dulu. Ya, maka kemudian ada keringanan dalam muamalah ini namanya bai'us salam. Jadi beli inden. Jadi kita berserahkan uang dengan spek tertentu, ya. Ini barangnya belum ada, tapi nanti akan dibuat. Ya. Maka kemudian ini boleh, boleh. Dengan catatan nanti selesai akadnya itu kalau sudah transaksi sudah serah terima barang. Itu baru selesai eh, jual belinya. Tetapi boleh kemudian uangnya dulu, ya, uangnya dulu sesuai dengan spek yang ada. Nah, kemudian nanti ketika ketika barangnya sudah selesai, baru kemudian ada serah terima dan baru selesai akan jual belinya. Ini termasuk juga bagian dari rusau namanya bai'us salam. Ya. Kemudian juga menghilangkan beban berat yang berlaku karena syariat terdahulu. Contoh misalnya dulu itu kalau kalau kain kena najis itu digunting. Itu syariat sebelumnya. Dari saya sebelumnya. Kemudian datang keringanan yaitu cukup dengan hanya mencuci saja. Itu juga bagian dari dengan jenis rukshoh, ya. Darurat, kata darurat itu bagian dari rukshoh. Nah, contoh misalnya rukshoh dalam bertaharoh ini kita sudah membahas ya minggu lalu. Jadi kalau kalian sakit atau di perjalanan atau salah seorang dari kalian itu baru buang air besar atau air kecil atau menyentuh wanita kemudian tidak dapat air, tidak dapat air, artinya batal wudunya, ya, maka dia tayamum. Tayamum dengan apa? Dengan soidan, toiban. Jadi dengan debu. Ya dengan cara mengusap bagian wajah dan kedua tangan. Ya. Jadi Allah menginginkan kemudahan. Ya. Jadi tujuan Allah mensyariatkan wudhu atau tayamum itu untuk membersihkan atau untuk mensucikan apa? Tentunya mensucikan jiwa dan untuk menyempurnakan nikmatnya. Kemudian ada rusoh dalam sholat. Kita juga sudah pernah membahas. Kalau kemudian kita mendapatkan kesulitan, maka boleh mengkosor, boleh menjamak. Jadi apa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faidza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas sholati in hibtum an taf an nuknakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina." Jadi apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa kalau kalian mengkosor sholat. Jadi mengkosor, memotong yang dua-dua. Jika kamu takut diserang orang kafir. Jadi karena ada alasan sedang berhadapan dengan musuh atau musuh dalam pengawasan musuh sebagai kewaspadaan, maka kemudian boleh untuk mengkosor. Ini kekhawatiran diserang orang kafir itu menunjukkan bahwa penyebabnya adalah kesulitan atau keterbatasan waktu atau tempat, ya. Dan ketika di perjalanan, ya, karena sungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jadi ayat ini yang penyebab boleh mengkosor itu karena rasa khawatir, ya, karena khawatir ya tidak bisa tumaninah, tidak bisa punya tempat atau eh, apa eh, apa eh, fasilitas yang memadai untuk melaksanakan sholat,
dan kita di perjalanan, maka boleh untuk mengkosor. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, seorang sahabat Ibnu Abbas mengatakan, Ra'aitu Rasulullah SAW jama'a bainal zuhri wal asri wal maghrib wal isya. Itu menjama sholat duhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Ini jama. Jadi ada kosor, ada jama, ada jama kosor. Jadi kosor saja itu memotong yang dua jadi yang empat jadi dua. Kalau jama menggabungkan tetap jumlahnya dua empat empat, tapi pada waktu yang pada satu waktu. Atau jama kosor memotong dan kemudian menggabungkan. Ini bagian dari rusoh ketika sholat. Nah kemudian kalau seandainya bagaimana ketika pelaksana sholat, Imran bin Husain mengatakan bahwa dulu Rasulullah SAW berkata padaku, ya, dan ketika aku bertanya kepada tentang sholat, kok iman. Jadi harus kalau kamu sanggup, sholatlah kamu berdiri. Fa in lam tastati faqaidan. Jadi kalau misalnya nggak sanggup berdiri maka duduklah. Fa in lam tastati fa'ala janbin. Dan kalau berdiri duduk saja nggak sanggup maka dalam pembaringan atau sambil berbaring. Itu apa sesuai kemampuan. Jadi tidak memaksakan ya, tidak memaksakan. Nah, di antara ruso yang sering kita dapatkan dan ini sering kali juga kita membuat kita ragu, yaitu kalau dalam keadaan emergensi atau yang istilah kitanya darurat ya, darurat. Nah, ini adalah bahwa membahayakan jiwa itu akan merubah hukum. Jadi kalau dalam rangka menyelamatkan jiwa atau sesuatu hal yang membahayakan jiwa, maka kemudian yang tadinya tidak boleh jadi boleh. Hanya khusus untuk menyelamatkan jiwa itu. Jadi firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 4, "Faman ittara fi mahmasatin ghairu mutajanifin lil ismi fa innallaha ghafurur rahim." Siapa yang terpaksa mengkonsumsi makanan yang diharamkan karena lapar, ya, bukan karena ingin berbuat dosa, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi artinya Allah Maha Pengampun yang banyak, ini dimaafkan. Ya. Jadi karena alasan lapar, maka ya memakan yang tadinya haram dibolehkan. Ya tidak berdosa karena Allah Maha Pengampun. Kemudian dalam surat Al-Baqarah 173, "Faman ittara ghairu bagin wala 'adin fala isma 'alaih." Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya yang haram itu, sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Jadi kemudian dalam ayat yang lain, faqad fasolalakum ma harrama alaikum illa ma. Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Jadi terpaksa yang akan membahayakan nyawa maka diperbolehkan. Dan kemudian ad-daruratu tubihul mahdzurat. Mahdzurat ini kaidah usul ya. Jadi keadaan-keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang tadinya terlarang. Jadi syariat Islam itu memang pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluarnya. Jadi tidaklah menjadi alasan ya, mencari-cari alasan pada dia tidak memungkinkan dan seterusnya. Jadi kalau dalam keadaan darurat pun bisa. Contoh misalnya tentang puasa ini Rasulullah SAW sendiri mencontohkan bagaimana Rasulullah ketika putu Mekah ya tahun 630 Masehi atau 8 Hijriah menuju Mekah pada bulan Ramadan. Nah Rasulullah SAW pada situ waktu berangkat masih berpuasa. Tapi ketika di tengah jalan kemudian orang-orang masih tetap berpuasa. Kemudian Rasulullah melihat ini keletihan dan beliau sendiri letih ya. Kemudian beliau meminta segelas air ya karena kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan. Kemudian beliau mengangkat air itu sehingga orang-orang wadah air atau gelas yang dipegang beliau. Kemudian beliau meminumnya, artinya beliau membatalkan karena kondisi itu. Kemudian setelah itu kemudian dikabarkan bahwa ada sebagian orang yang memaksakan diri tetap berpuasa gitu, tetap berpuasa. Kemudian Rasulullah mengatakan, bukan inna ba'dun nasi qad shoma faqala ulaika usatun wa ulaikal usat. Jadi mereka itu justru bermaksiat. Jadi dianggap bermaksiat mempertahankan puasa, padahal itu akan membahayakan jiwa. Ya. Jadi kalau dalam kondisi membahayakan nyawa, membahayakan jiwa, kan bisa kelaparan, bisa kehausan,
dan bisa menyebabkan mudarat, maka justru bahkan wajib untuk membatalkannya. Kalau tidak membatalkan, malah dianggap sebagai perbuatan maksiat. Jadi tidak ada syariat Islam itu yang sampai kemudian mencelakakan atau membahayakan kesehatan. Dan itu berlaku untuk seluruh hukum syarak. Walaupun contohnya di sini Rasulullah tentang puasa atau misalnya tentang sholat ya. Misalnya ketika kita di perjalanan dan berhadapan dengan musuh, fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jika kamu takut dalam keadaan bahaya gitu, maka sholatlah sambil berjalan, jalan kaki. Jadi jadi sholat bisa sambil berjalan atau ketika berhadapan dengan musuh atau bisa menghindari dari binatang binatang berbahaya, binatang berbisa misalnya, boleh kemudian kita pergi ke tempat. Atau misalnya ketika ada gempa, jadi pernah ada gempa orang bertahan di situ. Kalau seperti itu mencelakakan jiwa, mestinya dia menghindar, jadi mencari tempat yang aman, baru kemudian tempat aman dia sholat, lanjutkan sholatnya gitu. Melanjutkan atau mengulang sholat yang nggak ada masalah. Tapi membatalkan untuk menyelamatkan nyawa itu lebih utama. Jadi jangan dianggap bahwa biar aja biar sahid nggak boleh seperti itu. Karena tahu itu membahayakan jiwa, maka dia boleh kemudian dia sholat kemudian sampai lari atau diulang lagi. Melanjutkan pun juga boleh. Jadi dalilnya ini ya surat Al-Baqarah ayat 239. Jadi kalau itu membahaya maka sebab bisa sholat sambil berjalan atau berkendara. Jadi ini dalil juga tentang sholat di kendaraan. Jadi kemudian kalau telah aman ya, maka sholatlah sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan ya kepada kita tentang sholat yang tumanina. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan manahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim fuhum ala anbiya'ihim. Jadi apa yang telah aku larang kepada kalian maka jauhilah dan apa yang aku perintahkan pada kalian maka kerjakanlah sesuai dengan batas kesanggupan kalian. Jadi kalau melaksanakan itu mastatau, jangan memaksakan diri. Karena sesungguhnya yang membinasakan umat terdahulu adalah banyak bertanya terhadap para nabi mereka. Jadi kasur soal. Jadi nanya untuk cari alasan. Jadi udah kalau kita sendiri yang tahu bahwa itu kita tidak sanggup, bahwa itu kita tidak memungkinkan melaksanakannya, tapi apa yang bisa kita lakukan maka itulah kerjakan. Jadi balik lagi syariat Islam itu apa sangat manusiawi. Jadi Allah menghendaki ma yuridullahu liyaj'alaikum min haraj walakin yuridu yutahhirukum wa yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Terkait dengan tadi misalnya contoh rusuh dengan tayamum. Jadi Allah tidak ingin menyulitkan kalian, tetapi Dia ingin membersihkan kalian dan mencurahkan nikmatnya bagi kalian agar kalian bersyukur. Jadi apa yang sudah kita bahas sebelumnya tentang rusuh, kemudian tentang hukum-hukum ya hukum-hukum wadi itu semuanya pasti bisa dikerjakan. Jadi tidak ada alasan. Karena beban hukum hukum taklif itu hukum yang wajib, yang mubah, kalau harus meninggalkan yang haram dan yang makruh, itu semuanya bebannya kepada jiwa, sedangkan pelaksanaannya diserahkan kepada raga kita, mastatoktum sesuai kemampuan, ya sesuai kemampuan. Eh, dan ini berlaku untuk seluruh hukum syarak. Walaupun contoh-contoh di sini biasa yang kita laksanakan terkait dengan ibadah sholat atau ibadah saum, tentu arti dengan hukum-hukum yang lain juga demikian. Karena dalam keadaan tertentu kita sulit nih, sulit meninggal. Kita tahu haram, tapi nggak ada jalan keluar. Maka kondisi seperti ini gimana? Kita tahu bahwa itu tidak boleh, tapi itu hanya satu-satunya jalan tidak mungkin dan ini kan membahayakan diri kita. Maka dalam kondisi seperti ini, maka hukumnya darurat. Dia bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh, tapi dalam kondisi itu maka dia lakukan, ya, bukan dengan kesengajaan, bukan dengan menikmati, tetapi karena keterpaksaan, maka Allah akan mengampuninya. Ya, ini sebenarnya inti pengantar diskusi kita menjadi melanjutkan bahasan kita tentang rusuh sebelumnya ya, yang nggak tahu pertemuan keberapa ya, yang jelas sebelum bulan Ramadan kalau nggak salah. Dan kemudian saya tambahkan dengan hukum darurat. Inti darurat itu memang ya kan jiwa. Maka kemudian kita boleh kemudian mengambil
sesuatu yang hukumnya bisa sangat berbeda atau sangat malah bisa bertentangan. Yang tadinya haram kemudian diperbolehkan karena dalam kondisi darurat. Demikian pengantar saja. Jadi saya ingin banyak ini ngobrolnya ya, ngobrolnya tentang rukhsah dan darurat ini. Mudah-mudahan apa bisa ada juga yang nambahkan atau yang berikan contoh atau yang menceritakan pernah apa yang telah dilakukan apa sebelumnya ya mungkin atau pernah punya pengalaman ya saja ya yang dalam kurun waktu kita sudah usia sampai ke usia 50 lebih itu mungkin ada pernah kita menghadapi hal-hal yang sulit yang kemudian kita juga ragu dulu benar atau tidak sah atau tidak dan seterusnya boleh kemudian kita bisa sampaikan bisa share di sini. Saya kembalikan waktunya ke Uda Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah 20 orang. Silakan, suara saya kedengaran, Ustadz? kedengaran, kedengaran. Kedengaran ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Tadi saya lihat sih di chatting room belum ada, malah saya yang dapat restu dari Ustadz Jody untuk bertanya. Ya, jadi begini. Ini kan tadi Ustadz menyampaikan bahwa boleh inden, ya. Inden kita bayar dulu, tinggal menunggu. Jadi secara fisik ada quote and quote ya, ada utang barang dari orang yang menerima uang kita terhadap barangnya. Nah, sekarang ini kan lagi tren nih Ustadz. Ini kebalikannya Ustadz. Ada beberapa debt store, swalayan yang kita boleh mengambil dulu barangnya, bayar belakang. Ya, mungkin Ustadz tanpa saya harus menyebutkan ya, bayar Ya. belakang. Dan selentingan istri juga saya bilang juga di belakang ini kayaknya nggak boleh tuh bih katanya, ya kan? Tapi kok masih dijalankan gitu loh ya. Apalagi owner dari Dep Store itu kan juga kan Muslim ya, Muslim Hmm. yang bisa dibilang juga taat lah. Nah ini bagaimana Ustadz ya? Dan cara gini juga jadi tren untuk apa ya, membujuk orang untuk menikmati dulu, ya, mengkonsum dulu, bayarannya lewat apalah caranya ya, intinya ngutang dulu gitu. Ya, Dari saya itu dulu Ustadz sebagai pembuka, terima kasih. ya, Mohon ya. tanggapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ini kebalikan dari bayu salam. Kalau bayu salam itu beli inden, jadi uang dulu, barang belakangan. Tapi kalau ini ngutang, jadi ya ngutang. Jadi makan dulu, bayar belakangan. Ya, sebenarnya itu hal yang lumrah. Jadi masih dalam kategori asal menghindari di situ husumat, artinya perselisihan. Jual beli itu intinya adalah berido wal ikhtiar. Berdasarkan keriduan kedua belah pihak dan pilihan. Jadi bukan keterpaksaan. Atau bukan di situ ada gobun fahas atau penipuan, ada manipulasi. Jadi kalau misalnya kayak misalnya makanan, kalau kita kemudian makan dulu, itu harus ada di situ harganya. Supaya tidak ada kemudian nanti perselisihan. Walaupun dibolehkan tetapi hukumnya ini makruh. Artinya makan dulu tapi nggak tahu harganya. Kemudian begitu pas mau bayar ternyata di luar perkiraan dia harganya. Dan itu sering maksa gitu ya. Jadi pernah dilaporkan ke misalnya ada penjual apa mie rebus di puncak gitu ya. Kemudian ternyata diketok gitu. Ketok harganya. Ini walaupun jual belinya karena ada ada barang, ada kemudian dan barangnya sudah dikonsumsi, kemudian dia bayar dan bayarnya itu tidak berdasarkan apa keridoan gitu dari yang kenapa kan keridoan karena tidak disebutkan harganya di depan. Jadi memang ini menjadi masalah dan eh, ya apa eh, kalau kemudian ini kan masalah maka mungkin dimuntahkan. Kalau transaksi mungkin yang lain bisa dikembalikan, nggak jadi kan, bisa pasar. Tapi kalau makan kan nggak mungkin. Oleh karena itu, transaksi seperti ini mestinya dihindari karena bisa jadi muncul nanti perselisihan. Jadi
akad itu dalam Islam itu ada tujuannya adalah untuk menghindari husumat, menghindari perselisihan. Sehingga akad itu harus jelas. Ketika kita jual beli, kalau misalnya jual beli barang-barang itu, malah kita disunahkan untuk nawar. Jadi nawar itu disunahkan. Dan kalau misalnya di situ ada warung atau toko yang lebih dari satu, jadi lebih dari satu di pasar misalnya, maka kita sunahkan untuk minimal tiga pasar, tiga warung atau tiga toko, kira-kira harganya berapa? Sehingga itu kita punya punya standar ini harga pasar barang ini dengan spek seperti ini sekian. Jadi itu disunahkan. Jadi disunahkan. Walaupun misalnya tidak melakukan itu ya sah, tetapi tetap yang berdosa adalah orang yang sengaja menipu, sengaja membohongi. Jadi yang dia memanipulasi speknya. Termasuk buy salam itu nanti bisa jadi ketika kita sudah bayar uangnya sesuai dengan spek yang ditawarkan, ternyata barang yang kita beli, yang kita sesuai dengan speknya. Nah, ini bisa pilihan, bisa kemudian pasah artinya yang mau beli yang pesan ini pengen dikembalikan lagi duitnya dia barangnya karena nggak tidak sesuai dengan spek. Dan itu menjadi masalah nanti husuman. Ya, atau misalnya dia menerima dengan sambil menggerutu. Menggerutu gitu aja. Jadi menerima ya sah walaupun itu makruh. Makruh artinya ada sesuatu di situ kecurangan atau kesengajaan yang memang apa bisa jadi kalau memang sengaja kesengajaan bukan karena misalnya non teknis ya. Bisa kesengajaan memang untuk memaksimalkan hak untuk manipulasi maka dia berdosa. Jadi yang melakukan melakukan penipuan atau sengaja apa melakukan kebohongan itu yang kemudian berdosa. Tapi sedangkan yang membelinya dia sah tapi ya apa dalam kondisi ya dia jengkel atau yang sebenarnya seperti ini harusnya dihindari. Oleh karena itu, balik lagi tadi, baik yang bayar duluan baru barangnya belakangan atau yang barang duluan kemudian bayar belakangan, hendaklah itu harus dari awal jelas. Ya, jelas kalau barang-barang jelas harganya sehingga memilih memakan sanggup untuk apa konsumsi gitu ya. Jadi atau kemudian kalau kaitannya dengan Bayu Salam tadi. Jadi ketika dibayar, maka dia akan jelaskan dengan terbuka, jujur bahwa speknya seperti ini. Ya nanti yang dipesan itu sesuai dengan spek yang ditawarkan. Eh, dan yang di swalayan-swalayan kalau kain dengan barang kain dan sebagainya biasanya dia dipasang di situ ada ada harga ya, ada bandrol di situ. Jadi walaupun ini tidak terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, begitu kita mengambil dan kita lihat yang pertama dilihat misalnya harga atau warnanya atau kemudian apa modelnya dan seterusnya, kemudian dilihat harganya. Begitu dia mengambil berarti dia ridho, dia mengambil dia setuju dan hari ditawarkan, maka dia kemudian bayar di kasir. Itu boleh. Jadi boleh karena tidak dipaksa, ya. Tidak ada penipuan di situ. Eh, Walaupun mungkin mungkin sengaja yang penjualnya ini sengaja dibikin diskon kayaknya besar banget padahal sudah dinaikkan dua kali lipat misalnya ya, buat ini. Jadi kalau itu dilakukan ya sebenarnya ini bisa terkategori perbuatan dosa karena dia ada kesengajaan merekayasa sesuatu agar kemudian orang tertarik untuk membeli. Karena memang jual beli ini eh, aspek kejujuran itu yang utama. Dan Rasulullah mengajarkan kepada para pedagang itu untuk senantiasa berbuat jujur. Jujur itu bukan berarti harus menjelaskan semua pembiayaan sehingga ini udah belinya sekian macam nggak perlu, tapi sesuai dengan harga pasar. Jadi jadi barang itu di pasaran berapa dan dia sampaikan. Jadi tidak juga harus berapa normalnya keuntungan, tapi juga seorang pembeli harus paham bahwa orang berjualan itu untuk cari untung. Jadi jangan sampai kemudian karena kemudian dia paksa orang itu berjualan rugi. Itu nggak boleh, itu zolim. Jadi ini harga teman gitu ya. Misalnya ada yang udah misalnya pesan sama Mas Dodi, Mas kan harga teman. Ya kemudian Mas Dodi karena nggak enak sama udah gitu ya teman sendiri ya udahlah ya bayar berapa aja itu nggak boleh.
nggak boleh. Jadi eh, apa kalau harga barang atau misalnya tentang transaksi ya upah itu tidak ada istilah harga teman, upah teman, semuanya harus disebut dengan bil ma'ruf atau harga sesuai dengan harga pasar, sesuai dengan apa layakan. Ya umumnya di situ seperti apa. Jadi, karena kalau misalnya dengan memanfaatkan tadi karena pertemanan kan pasti ada yang dirugikan. Walaupun mungkin ketika berhadapan karena nggak enak, ini apalagi orang timur ya, ewo pakewo, tapi sudah di luar di nanti di rumah dia yang menggerutu. Ya, boro-boro untung malah buntung. Kenapa dikerjain oleh teman sendiri Ya, misalnya dan maaf, seterusnya. maaf Ya, Ustadz, ini ya. yang tadi saya maksud, ada satu departemen store, ya, Ah, diawali dengan T gitu ya. Itu mm-mm, karena mungkin dia ownership-nya juga sama dengan sebuah bank, bank M gitu ya. Ada satu mekanisme dan itu dia dia launching di iklannya bahwa ambil dulu aja barangnya semuanya, nanti bayarnya belakangan tuh Ustadz. Jadi kalau mm, dia mau belanja 1 juta gitu kan, itu mm, benar-benar hari itu dia nggak punya uang Ustadz. mm, Karena mungkin ada mekanisme dengan dia mungkin nasabah satu bank yang satu grup dengan si debtor itu mm, dia bisa ngutang gitu. Jadi seperti itu mm. yang saya maksud. Itu apa Ya, berarti, dibolehkan? berarti ini kan hutang ya, hutang. Nah, Iya. hutang itu memang setelah arti gini, mestinya kan berbeda ketika dia bayar. Ya, artinya apa? Untuk barang-barang yang memang harganya itu relatif stabil ya, relatif stabil, tidak ada perubahan harga. Intinya kalau transaksi itu jangan ada yang dirugikan gitu ya. Jadi transaksi itu jangan ada dirugikan. Jadi kalau dijamin bahwa ini barang-barang ini relatif stabil, misal harga bulanan itu relatif stabil gitu ya. Kemudian dia Hmm. ngutang sebenarnya ini bukan kan belum jual belum belum bayar ya. Dia Hmm. ngutang barang kemudian bayarnya uang gitu. Tapi dengan harga yang sudah tahu dia gitu. Ya, Jadi ya, ya, ya. ini sebenarnya hukum hutang ya. Jadi selama akan cari perubahan harga, maka ya nggak ada masalah. Jadi sama dengan ngutang ngutang yang lain gitu. Tetapi kalau Baik, baik, misalnya harga sekarang bisa berubah fluktuasinya luar biasa, ini bisa ada yang dirugikan. Nah, intinya dalam Islam itu jangan sampai transaksi itu ada yang dirugikan, ada yang merasa dizolimi gitu. Baik si baik pembeli Ustaz. ataupun si penjual gitu. Baik, Jadi saya nggak ngerti kemudian secara detailnya, faktanya baik, ya baik. ya seperti itu intinya ya. Kita kembali ke Ruksoh sekarang, Ustaz ya. Iya. Ini untuk eh, orang-orang yang pekerja berat. Tapi Hmm. orang-orang ini merasa tidak ada waktu lagi dia untuk mengganti puasanya. Kita sebut Hmm. katakan tukang atau Hmm. pekerja yang setiap hari berpanas-panas, Iya. yang merasa dia nggak ada waktu lagi untuk mengkodok gitu loh. Hmm. Nah, sedangkan dia lelaki dewasa, Ustadz. Ini Hmm. kalau kita anggap aja lah puasa Ramadan. Hmm. Kalau 1 tahun berlalu, kalau Hmm. wanita sakit atau Hmm. tua kan ada bayar apa ya, bayar Ya. fidyah atau apa. Ya. Nah, bagi orang-orang yang seperti ini yang merasa juga tidak ada waktu untuk bisa mengkodok, sedangkan Ya. Ramadan berikutnya tiba, ini bagaimana ya Hmm. Ustadz ya Ya. terkait dengan Jadi urusan orang ini? Ya, jadi orang miskin dia menyambung hidupnya harian, pekerjaannya juga tidak bisa memilih karena tidak punya ya, keahlian khusus, bisa ya, berpanas-panasan, yang tidak ya, memungkinkan juga untuk berpuasa, dan itu ya, tiap hari. Jadi kodo juga tidak mungkin karena berikutnya kerja juga. Bahkan bulan ya, Ramadan berikutnya kerjanya juga sama, ya seperti ini betul. gimana, ya kan? Kenapa dia lakukan seperti itu? Karena dia tidak memang orang butuh, ya orang butuh. Jadi dalam kondisi seperti ini, ya pernah kisahnya menarik. Datang seorang ketika bulan Ramadan ke Rasulullah, ya Rasulullah celaka aku, celaka gitu. Kenapa kata Rasul? Aku telah berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Kalau demikian engkau harus ganti puasa 2 bulan berturut-turut. Wah, dia bilang, ya Rasul bagaimana aku bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Ini baru 1 hari juga sudah batal, nggak kuat, nggak nahan apa libidonya gitu ya. Ya udah, kalau engkau bisa tidak puasa dua 2 bulan berturut-turut,
maka engkau harus membayar ya apa berupa tadi kafarot ya, ada orang miskin, 60 orang miskin. Terus dia bilang, Dari mana aku punya makanan untuk memberi makan kepada 60 orang miskin? Karena aku orang miskin gitu." Kemudian kata Rasulullah, eh, jadi karena ini nggak ada alternatif nih, orang ini udah miskin melanggar nih, gimana? Maka kemudian Rasulullah SAW membawakan dari Baitul Mal, artinya ini harus dapat subsidi dari negara. Jadi apakah namanya apa bansos atau apa gitu ya. Kemudian untuk membayarkan tadi, membayarkan kafarotnya. Jadi dibawalah kemudian sekeranjang kurma. Kata Rasulullah, nih jadi harta dari Baitul Mal bagikan miskin di kampung halamanmu. Suruh-suruh dibawa. Tapi orang ini masih bingung nih. Ya Rasul, tidak ada yang di keluar apa orang-orang di kampungku yang lebih membutuhkan makanan ini daripada aku dan keluargaku. Jadi sudah memiskin, melanggar, dan kemudian ya ketika disubsidi oleh negara, dia paling butuh. Kemudian Rasulullah tertawa. Jadi sampai Rasulullah kemudian kelihatan gigi putih gerahamnya, saya tertawa ya. Kata Rasul, pergilah engkau, makanlah, bagikan kepada keluargamu. Jadi ini dalam keadaan tadi, dalam keadaan emergensi. Jadi kalau ada kondisi memang orang yang kerjanya keras macam-macam, maka bisa itu dalam posisi darurat. Dan mestinya negara ikut membantu. Jadi mensubsidi ini orang-orang seperti ini sehingga pada waktu misalnya bulan Ramadan bisa dia kemudian bisa istirahat atau dikurangi jam kerjanya, dikurangi bebannya sehingga dia bisa kemudian menjalankan puasa. Mestinya gitu. Jadi ada dispensasi, ada kemudian ada keringanan khusus ya di pada saat ketika dia bulan Ramadan. Tapi kalau memang kenyataannya tidak juga dapat itu, maka Allah yang Maha tahu bahwa karena kondisinya darurat. Karena dia harus mencari nafkah untuk makan dirinya dan orang-orang yang wajib dia nafkahi untuk istri dan anaknya. Sehingga kalau puasa dia lanjutkan tidak memungkinkan, tidak menyanggup dan itu akan membahayakan jiwa dia. Jadi kalau alasan itu Allah Maha tahu dan biarlah itu yang menentukan Allah. Tetapi kalau ada seorang muslim, saudaranya atau di situ penguasa muslim dan membiarkan itu terjadi padahal mereka mampu untuk menolongnya, untuk membantunya, ya mereka juga akan menanggung, akan ditanya gitu, akan dipertanyakan kenapa kau tidak membantu saudara sehingga bisa. Walau alam bisawab. Terima kasih Ustadz. Silakan yang lain bila ada pertanyaan, tanggapan, raise hand. Kang Jody, katanya mau nanya Kang Jody Menjadi menulis doang. yang Nah, bergaul dengan tukang bunga katanya akan harum baunya. Ustaz Sam bosen tiap udah 6 tahun dulu resen mulu tiap hari. Dan mungkin tadi ngomentarin sedikit ya yang barangkali ada informasi sedikit terkait dengan apa namanya itu tadi Swalayanti sama Bang M itu ya. Hmm. Ya, ya, Memang betul. memang yang mengkhawatirkan itu ada apa dulu kalau nggak salah Ustadz Sidik pernah menyampaikan prasyarat-prasyarat jual beli yang mengakibatkan itu juga mengkhawatirkan ya. Karena gini Ya, posisinya nih si orang ini kan kalau nggak salah harus punya rekening Bank M ya. Atau Betul, atau betul. atau sebenarnya dia mem, di, memegang kartu kreditnya Bank M gitu ceritanya. halo. Bang Mega. Bukan martabak. Bank M itu Bank Martabak. Nah, terus Ya, kalau statusnya memang uang tabungan yang nanti akan dipotong sebagai pembayaran sih mungkin ya, mungkin no problem. Tapi kalau statusnya sebagai kartu kredit, nah ini udah pasti ya, kemungkinan harganya berubah. Itu karena membeli cash dengan memberi kredit kemungkinan akan berbeda. Nah, ini akhirnya kan bisa jadi nih yang mencederai eh, apa akad jual belinya walau ya, alam ya. Tapi ya, intinya ada ya, dua itu.
Ada di Eh, situ ada jadi dua akad. Kalau seperti ah, itu, kalau percaya tadi pemahaman saya tadi ini seperti tadi apa ambil barang dulu, pinjam kemudian bayar belakangan gitu ya. Sesederhana itu. Itu kalau itu ya nggak ada masalah. Tapi kalau ini dua akad, satunya ada akad dia menyimpan uang di bank tersebut, sehingga kemudian di situ atau dia bukan bukan menyimpan, dia punya utang. Jadi utangnya dalam bentuk utang ya tadi namanya kredit ya, kartu kredit kan utang gitu ya. Dan di situ berlaku juga bunga. Nah, jadi sebenarnya punya berutang dan kemudian akan kemudian membayar dengan ya kartu itu yang di situ juga ada bunganya, di mana harganya juga nanti sudah tercover tuh karena ada di situ ada bunga jadi pasti lebih mahal. Dengan mahal. Bagi si mungkin si nasabahnya ada keuntungan, jadi dia tidak perlu mengeluarkan uang cash gitu, atau dia tidak mesti harus dari debit dari yang dia punya uang dia, tetapi dari kredit itu nanti diakumulasi saja gitu. Nah ini kait dengan ada hukum tentang kartu kredit, ada hukum tentang jual beli yang tidak ini ini harus diteliti lebih detail karena tentang kartu kreditnya sendiri itu bermasalah karena di situ ada bunga dan kalau misalnya kemudian dia telat membayar maka kemudian dapat denda gitu dan denda itu adalah pasti itu riba gitu ya. Jadi sehingga ya masalah di situ ya. Masalah di situ karena hukum pinjam meminjam dalam Islam itu dibolehkan asal tidak riba. Jadi pinjam meminjam dalam Islam dibolehkan, bahkan bisa jadi sunnah kalau kalau tanpa riba. Jadi karena memang itu saling membantu ya. Tapi begitu kena riba, yaitu atau kena denda yang mengembalikannya tidak sesuai dengan yang jumlah yang dia pinjam, maka itu dikategorikan riba. Dan Allah menegaskan halallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi ada kemungkinan itu di situ ada tadi kalau bayarnya dengan seperti itu ya ada akad yang batal ya, yang itu tidak sesuai dengan syar'i, ya tidak hanya sekedar pinjam barang bayar belakangan, atau misalnya tadi seperti Bayu Salam bayar duluan barang belakangan. Jadi tidak seperti sesederhana yang saya bayangkan lah misalnya. Makasih Om Jody. Oke, kita lanjut ke pertanyaan bermain dengan tukang bunga akan selalu wangi. Ya, mau tanya tentang nabung, nyicil emas. BSI ini Yun Bank Syariah Indonesia ya. Di BSI, boleh Hmm, nggak? Boleh nggak emasnya, ya. saya sambung nih, boleh nggak emasnya diambil setelah setelah beres cicilan? Jadi saya nggak tahu nih ada nyicilan pinjam. Jadi kalau nabung cicilan itu bingung saya. Kok nabung kok nyicilan? Iya Ustadz, punten maaf. Di Nah, BSI silakan, itu silakan ada, Yun. ya di Ya. BSI itu ada program nabung emas gitu loh, Ustadz. Jadi kita nyicil, harganya udah ditentuin tuh dari awal. Harga misalnya 10 gram, 50 gram segini, berapa gram Hmm. segini gitu ya. Dan Hmm. cicilannya udah ditentuin dari awal. Hmm. Eh, ambil berapa ini, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun Hmm. kayak gitu ya. Nah, Hmm. kita tuh tiap tiap bulan nyicil kan, diambil dari Hmm. tabungan kita udah langsung gitu kan. Sistemnya seperti itu. Hmm. Iya. Nanti emasnya dikasihinnya setelah kita beres cicilan gitu. Terus kan ada pendapat kalau beli Iya. emas itu kan Iya. harus Iya. langsung Iya. apa langsung langsung ya, Cash harus and langsung carry. ada Iya. uang, ada emas gitu Iya. kan. Nah ini Betul, betul. jadi kok BSI ngadain ini kalau kalau nggak boleh, sedangkan BSI kan Bank Syariah Indonesia gitu. Kayaknya saya nanya ke Iya. Ustadz. Nah, terima Iya. kasih Ustadz. Iya, saya paham. Jadi gini, Ya Ustadz. pertama judulnya kan judulnya bukan nabung, itu judulnya beli gitu ya. Beli nyicil kan. Tapi kan bank bukan bukan pedagang. Ini jangan ini ini sekarang kan aneh-aneh ya. Mengakalin gitu. Ngakalin hukum syara supaya dianggap benar. Dengan misalnya dengan murabahah kan gini kita tahu juga bank ini nggak jualan
bank ini bukan 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 toko gitu ya. Tapi akadnya di situ beli beli ke bank gitu. Nanti seakan-akan bank yang punya barang gitu. Bank yang punya barang. Kan ini terus saya pikir ini orang ini sebenarnya mau menipu siapa gitu. Mau buat orang mah nggak dibutuhkan pendapatnya macam-macam karena mereka itu tidak akan menilai. Kan yang dia hadapi Allah yang akan minta pertanggungjawaban. Jadi makanya nih fikih ini harus dibebankan ke jiwa dulu. Dia buat seperti itu tujuannya apa? Tujuannya agar kemudian dibenarkan oleh syara kan gitu ya. Ya, dibenarkan oleh syara kan syaranya yang kita bertanggung jawab kepada siapa? Ke pembuat syara. Pembuat syara itu siapa? Allah dan Rasulnya kan gitu ya. Jadi Allah. Lah terus kemudian kita kemudian bikin alasan ini anak ini macam-macam. Terus buat apa? Apa penting kita berargumentasi di hadapan Allah? Toh Allah mau tahu niatnya apa? Dibenarkan oleh orang-orang yang benar nggak perlu orang itu tidak penting gitu penilaian orang itu nggak penting karena orang-orang itu tidak akan memberikan pahala tidak akan menimpakan dosa kepada yang bersangkutan ini yang mindsetnya harus dirubah jadi ini kan judulnya menyimpan membeli kredit ya membeli emas kalau membeli emas itu bukan dari bank membeli emas itu dari toko emas ya kan kalau ke bank, kemudian nyicil ke bank, nyicil apa? Nyicil apa setoran? Ya, setoran. Ini kan sekarang terjadi seperti itu semua. Sebenarnya pinjam ke bank, kemudian beli mobil. Gitu kan? Kemudian bank yang membayar ke dealer. Kan gitu. Terus kemudian dia cicilnya ke bank. Seakan-akan dia beli mobil dari bank, bukan dari dealer. Padahal faktanya dia kan beli 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 apa? Beli mobil itu dari dealer. Tetapi yang kemudian ya, akan di atas kertasnya dia beli dari bank ya, dengan cicilan. Tentunya harganya sesuai dengan yang perhitungan oleh bank ini menguntungkan atau tidak menguntungkan dengan suku bunga dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana orang ini merekayasa dan ini banyak dianggap biasa. Karena itulah kapitalisme kan gitu ya. Karena kapitalisme tidak istilah ada halal haram. Kapitalisme itu yang penting untung. Yang penting untung. Halal haram itu adanya di Islam. Jadi kalau kita menjadi orang yang muslim yang baik, mestinya kan terus buat apa kemudian buat rekayasa, bikin dalih, bikin bikin nama yang kayaknya supaya Islami translate ke bahasa Arab macam terus buat apa kan di hadapan Allah kan yang menilai Allah ya kan yang menilai Allah oleh karena itu saya kalau saya ya ini teman-teman sekalian gak usah kita merekayasa sesuatu yang itu sudah telah hukumnya haram nggak boleh ya ya kan kita sendiri yang akan nanggungnya. Jadi kalau saya bisa ngomong gini kan saya juga akan menanggung apa yang saya lakukan kan gitu. Nah, teman-teman juga sama gitu. Apakah kita mau membuat rekayasa yang jelas adalah haram kata Allah, Allahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual, mengharamkan riba. Ini riba loh. Tapi kemudian kita enggak, kan kita namanya juga ini kan banknya juga syariah, mau syariah, mau dibuat oleh syekh. Tapi kalau kemudian dia mau jelas-jelas berniat mau membuat ya helah gitu, helah namanya. Jadi supaya dianggap halal. Terus buat apa? Apa tahu? Jangankan yang clear yang diucapkan, yang di hati pun Allah tahu. Kan gitu ya. Jadi untuk kita menghindar dari yang haram-haram ini, yang harus perkuat akidahnya. Yakin Allah tidak bisa dimanipulasi. Yakin malaikat tidak akan mungkin bisa dikelabui. Apapun niat kita, pasti tercatat sesuai dengan apa yang kita niatkan. Walau alam bisawab. Jadi kan ini banyak prakteknya gitu. Jadi Ini kalau teman-teman melaksanakan itu, mulai taubat berkurang lah. iya, Yang sudah ini saya, dilunasin lah. saya lagi menduga-duga cara menjalankan yang mungkin oleh BSI dianggap sebagai syar'i gitu ya, Hmm. Pak Ustadz ya. Contoh, Iya. contoh aja Pak Ustadz ya. Mungkin nih ya saya Hmm. lagi menduga-duga harga logam mulia sekarang kan udah 1,2 per gram. Hmm. Kalau Hmm. dibagi 12 Hmm. tanpa dikenakan bunga itu kan Hmm. 100.000 mencicilnya. Tadi Hmm. Yuni ngomong, saya terus terang belum tahu. Yuni bilang tadi kesepakatan harga.
Bisa Hmm. saja sebagai contoh mungkin disepakati bukan 1,2, Hmm. 1,4 nanti dibagi Hmm. 12 Ustadz, ya Hmm. kan? Nah, kita sebagai Tapi apa khusus untuk ini beda untuk emas khusus untuk emas ya. Emas itu ah, ah. dalilnya harus ya dan biadin, harus cash Oh, and kalau carry. gitu selesai Dalam Ustadz. ya dalam Islam Selesai nggak kalau nggak- gitu. nggak boleh jual Oh, beli emas dan perak itu ntar jadi berdasarkan dari ngutang dulu. oh. Karena Mm-mm. emas itu terikat dulu ya, dulu dengan mata uang. Jadi dinar itu dibuat ya dari emas. Dan itu masih Rupiah dinar. berlaku walaupun walaupun emas tidak jadi mata uang sekarang. Jadi komentar tapi karena Mm-mm. dalilnya terkait dengan dahab wal Mm-mm. fiddah. Jadi Mm-mm. dengan emas dan Mm-mm. ya tadi makanya saya katakan ini kalau nggak boleh terus mau gimana? Apalagi Jadi ceritanya tadi dalam dalam pemahaman pemahaman bisnis yang saya tangkap, sebuah bank BSI bisa aja beli saat ini dia sudah beli itu emasnya dari Aneka Tambang ya 1,2, ya ya hmm, kan? Perjanjian hmm, walau-walam kita nggak tahu katakan 1,4 dibagi hmm, menjadi ya bukan lagi 100.000 katakanlah seratus hmm. dua puluh ribu gitu kan. Nah, Ya. kesepakatan tadi yang saya Hmm. suka melihat pemahaman sebuah bank syariah gitu loh. Karena ada kesepakatan gitu loh. Ya, padahal ada satu margin yang sudah diambil oleh sebuah bank syariah gitu loh. Ya kan? Iya. Gitu. Si emak-emak juga berpikir begini, bisa aja tahun depan bukan lagi 1,4, bisa aja 1,8. Bisa aja Iya. 1,1. Nah, Iya. bagaimana kalau turun Ustadz? Tapi memang Iya. untuk emas agak unik ya, nggak pernah turun ya. Yang ada Iya. naik terus gitu loh. Nah, itu Iya. yang unik. Nah, kebetulan Iya. ditanyakan oleh Yuni Iya. gitu loh. Iya. Mumpung Dalam kita Islam lagi dan lagi dalam Islam kalau bahas fikih ya, bahas fikih iya. walaupun ada ahlinya Ustadz Sigit ya, mungkin kita bisa kaji di sini sih Ustadz. Demikian ya Gini, yang gini kalau saya dalam tanggapi. ya dalam Islam itu kalau kalau al baik jual beli itu harus harus jelas. Jadi jangan apa gambling. Tahu gambling. Entar. Jadi diharapkan bisa kita Ya, membeli itu misalnya buah. Buah itu baru bunga itu. Gambling kan? Aku beli ya satu pohon ini baru bunga nih. ijon, di Ya, ijon ya. ijon gitu ya. Hmm, hmm, Itu nggak boleh, Bang. Nggak boleh, dah. Nggak boleh, dah. Jadi kalau hmm. kecuali kalau sudah matang dan itu ditaksir oleh penaksir yang memang ulung, sudah namanya kubaro ya. Jadi Hmm. sudah atau ini. Kenapa? Karena Islam itu tidak boleh ada saling merugikan. Wala takulu bainakum apa bil batil. Takulu amwalakum bainakum bil batil. Tidak boleh kalian saling makan harta di tengah kalian dengan cara yang batil. Tidak boleh. Baik itu nanti si penjualnya yang rugi atau si pembelinya yang rugi. Jadi dalam Islam itu fair. Jadi si penjual karena dia sedang cari untung, maka untungnya yang wajar bil ma'ruf ya. Kemudian si pembeli ingin juga barang yang bagus, maka juga dia harus realistis bahwa dia untuk ada ada mutu ya ada harga ada apa mendapatkan berkah dari Allah kalau semuanya berdasarkan koridor syariat gitu. Tidak ada orang yang berniat untuk memperkaya diri atau menzolimi saudaranya. Makanya jual beli itu halal selama tidak ada riba. Tapi orang-orang mengatakan jual beli kan mirip-mirip dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Jadi makanya yang seperti ini lebih baik kalau kita belum tahu detail hukumnya, itu namanya subhat, lebih baik menghindar. Kecuali kalau kita sudah real, jelas tidak ada yang dilanggar, terlanggar, maka baru baru bisa. Apa? Karena kaitan dengan harta ini kan ngeri. Kenapa ngeri? Karena di dalam pemahaman kita ya Muslim, di dunia ini kan sebenarnya apa yang kita butuhkan sudah Allah berikan. Jadi sudah cukup gitu ya. Kita suruh suruh ikhtiar aja yang sadarnya ada halal haram, benar salah gitu menurut syariat. Pasti kemudian Allah memberikan kecukupan rezekinya. Jadi percuma banyak-banyak tapi melanggar. Melanggar itu artinya tidak diizinkan oleh pemiliknya karena semuanya kan milik Allah semua. Jadi semuanya ini milik Allah. Bahkan
Allah membolehkan, menghalalkan, berarti Allah mengizinkan. Mengizinkan untuk kita menggunakan gitu ya. Ketika Allah mengharamkan, berarti Allah tidak mengizinkan. Nah, gimana kalau kita kemudian mengumpul-ngumpulkan milik Allah, tapi yang pemiliknya nggak izin, nggak mengizinkan, nggak mengizinkan. Terus ketika ditanya kemudian, kan gitu kan logikanya. Ya kita ini kan cuma kemudian dikasihlah, kasih ya, dikasih untuk menggunakan halal boleh. Makanya ketika meninggal, maka kita ingat bahas waktu bahas tentang hukum waris ya. Ketika seorang meninggal, maka semua kepada Allah. Maka nanti yang membaginya Allah dengan hukum warisan. Maka siapa yang mengambil hak Allah membagi warisan, maka dia akan berhadapan dengan Allah di yaumil kiamah. Maka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang melewati batas-batas hukum-hukum Allah, ketentuan Allah tentang warisan, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka kholidan fiha, ke dalam neraka selama-lamanya. Jadi berhadapannya dengan pemiliknya. Ngeri tuh baca surat Al-Nisa ayat 14, ayat 13 14. Jadi ini dan ayat sebelumnya kan cerita tentang warisan. Nah, ayat 13 itu tentang yang orang yang mengancam orang yang sengaja bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan melewati batas-batas hukum Allah yang telah ditentukan, dia merasa berhak untuk membagikan waris. Pada itu harta warisan itu harta kembali milik Allah. Inna lillahi, kita kembali pada Allah, kita milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, kita kembali kepada Allah kan, termasuk apa yang Allah titipkan, izinkan itu juga kembali. Jadi pembagian waris itu harus berdasarkan aturan pemiliknya semula, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan Al-Qur'an. Jadi eh, seperti itulah makanya kalau ada transaksi-transaksi itu orang sampai kemudian menzalimi saudaranya, ya dia berat sanksinya. Makanya kenapa kok riba itu sanksinya kok berat banget? Karena riba ini orang harusnya ditolong malah diperas. Orang pinjam itu karena butuh. Setelah kemudian dikasih pinjaman, maka kemudian dia mengembalikannya harus harus ditambahin, bukan hanya pokok yang dia pinjam, tetapi kemudian ditambahin apakah namanya bunga, namanya interest, namanya nilai tambah, apapun ya namanya, tapi mengembalikan pinjaman dengan ditambahin itu sebuah kezaliman. Harusnya orang ditolong, malah kemudian dia sengaja dieksploitasi. Makanya pemakan riba itu kalau berdiri seperti berdirinya orang mabuk gitu, mabuk ya. Jadi dan berat gitu sanksinya ya karena pemakan riba itu di dosanya paling kecil kata Rasulullah itu seperti menjinahi ibu kandungnya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Jadi memang berat. Jadi ya itu. Jadi kalau himbauan saya sebelum kita bertransaksi ini muamalah itu, jadi dicek dulu, jangan sampai ada sesuatu yang itu kita ketahui kita lakukan. Tapi dipastikan kalau itu boleh, nggak ada masalah, jalan. Ya saya tidak bisa membahas satu persatu tentang transaksi itu. Mungkin harus ada kajian khusus. Oke, Ustaz. Bagus misalnya Ustaz Sidik kemudian membahas juga lebih 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 afdol ya. Ini biasanya Om Hakim ada pertanyaan atau mungkin ini tadi agak berkedip nih Mbak Enda nih. Mbak Enda Purnarini kayaknya mau bertanya mungkin. Silakan Mbak Enda. Enggak di mute. Mm-mm. Coba saya mute bisa nggak nih? Oh, oke. Om Hakim, mangga Om Hakim mau kangen sama suaranya nih. Oke, tapi off video ya, off kamera. Boleh. Oh, kamera Assalamualaikum. off. Mangga, mangga, mangga. Salam. Waalaikumsalam warahmatullah. Maaf, lupa ya baru datang juga pas udah jam 9, nggak apa-apa. Ini Silakan, saya silakan, tertarik, silakan saya Om. tertarik barusan itu yang bahas tentang waris tuh sedikit, tapi memang betul tuh pelik sekali. Misalnya orang tua kita meninggal, baik pihak istri maupun suami, gitu kan, melamakan, tidak mensegerakan pembagian waris. Halo? Iya, Ya. ayo terus. Ditunda sampai setahun, 2 tahun dan sebagainya, kan gitu ya. Hmm.
Nah, dari keluarga ada yang begitu, gitu kan. Yang lama sehingga ada bermasalah, baik keluarga jauh maupun keluarga dekat. Tetapi ketika orang tua anak nggak ada semua, anak mencoba situ, ya mengikuti hukum syara lah, mensegerakan. Seminggu setelah itu, 7 hari langsung kita bagi. Memang artinya saudara-saudara itu masih diliputi oleh rasa haru, sayang sama orang tua, sehingga kalaupun misalnya orang tua kebetulan menggunakan uang mereka gitu, dia mengikhlaskan semua. Tapi beda kalau udah setengah tahun, ditagih semua. Dan insya Allah itu yang lama melamakan itu, melama-lamakan bau gair, hukumnya bagaimana, mudaratnya bagaimana, mohon pencerahannya, kan ini sering terjadi Ya, di kita. ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi melaksanakan, Waalaikumsalam. jadi hukum misalnya melaksanakan kewajiban itu disegerakan motonya. Jadi kalau melakukan kebaikan apapun bentuknya itu lebih cepat lebih baik. Kenapa? Karena menunda-nunda sesuatu yang wajib itu akan dan nanti berdampak. Bukan hanya karena nanti dia berdosa karena menunda-nunda suatu kewajiban. Nanti akan muncul tambah apa masalah-masalah. Jadi akan kemudian hilang berkah. Nah, terkait dengan warisan itu wajib untuk segera mungkin gitu. Kenapa? Karena begitu kemudian ditunda dan kemudian ada ahli waris berikutnya yang meninggal lagi, maka itu akan bertumpuk dan itu sumber konflik keluarga dan bisa menjadikan mereka putus silaturahmi. Padahal Rasulullah SAW pernah menyatakan la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang putus silaturahmi. Nah, silaturahmi maksudnya di sini adalah hubungan keluarga. Hubungan keluarga. Kakak dengan adik, dengan paman, dengan bibi, dengan orang tua, bapak, ibu, dengan cucu dan seterusnya itu garis rahim. Jadi memutuskan tali rahim gara-gara warisan ini menjadi masalah, bisa menghalangi orang yang bersangkutan masuk surga. Dan itu diakibatkan karena ada yang harus dibagi segera kemudian ditunda-tunda. Yang alasannya tidak syar'i, ya, alasannya macam-macam gitu. Maka syariat Islam menegaskan kalau orang sudah meninggal, setelah dikurangi apa biaya-biaya untuk pengurusan jenazahnya sampai selesai, kemudian diberesi hutang-hutangnya sudah selesai, maka kemudian sisa yang ada itu menjadi harta milik waris ahli waris dan dibagi menurut hukum warisan. Karena ya dari tadi hukumnya gimana kalau misalnya yang menunda-nunda ya berdosa apalagi kemudian sampai kemudian muncul masalah keluarga, konflik keluarga sampai kemudian putus silaturahmi. Tentunya penyebab tunda pembagian warisan, maka yang menunda-nunda itu punya tanggung jawab. Yang dia akan ditanya di hadapan Allah bahwa dia telah membuka pintu apa kedurhakaan atau pintu ke apa pintu konflik yang itu akan berakibat sangat buruk, yaitu mengakibatkan mereka bisa menjadi penghuni neraka gara-gara tadi ya warisan. Dan itu banyak terjadi. Kakak adik kemudian dan keluarga ini kemudian mereka bentrok sampai putus hubungan gara-gara rebutan warisan karena ditunda-tunda. Jadi memang Islam itu pasti benar adanya gerakan, artinya menyegerakan kewajiban itu diutamakan. Jadi afdolnya segera menunaikan itu. Mudah-mudahan ini apa ya karena ini kasus-kasus seperti ini yang makanya yang jadi masalah biasanya warisan-warisan dalam bentuk properti ya karena tidak bisa diuangkan dan kemudian kalau dibagi juga susah gitu ya. Yang seperti ini memang apa agak berat ya. Tapi itu kan bisa dibagi mungkin dari segi nilainya dulu gitu. Nanti sedangkan apa uangnya atau fisiknya mungkin bisa jadi sesudah laku dan seterusnya. Artinya para pihak di situ, kemudian disaksikan oleh notaris misalnya bagian masing-masing sudah tertulis di situ sehingga ketika laku berpresentasi berdasarkan pembagian menurut syariat Islam itu bisa dilakukan. Sebenarnya bisa kalau punya kemauan yang sama untuk menegakkan hukum Allah gitu terkait dengan warisan. Walau alam bistawab. Udah Daniel? Masih ada waktu ya Ustadz ya?
Boleh, mangga. Boleh ya. Nah, ini kita kembali ke darurat. Mm, Ya, ini terkait dengan pengalaman saya pernah waktu itu lagi ada kerjaan ke Guangzhou, ke Shenzhen, begitu pula ke Bangkok, atau kalau mm, kita-kita mungkin sedang ke Denpasar lah, ke Bali gitu ya. mm, Terkait dengan quote and quote definisi darurat untuk apa yang kita makan, mm, ya kan? Secara teori kan makan daging sapi di Shenzhen, di Guangzhou kan halal. Tapi kita kan khawatir ya, jangan-jangan cara mengolahnya bersamaan dengan B2 gitu ya. Jadi mm, mm. tercampur. Tapi saya waktu itu sih pengalaman cari restoran Muslim ya. Tapi ada Mm, juga yang berkata ya udahlah kita darurat aja, yang penting jangan makan B2. Begitu pula mm, waktu saya di Bangkok gitu ya. Nah, mm. pendefinisian darurat di sini bagaimana nih Ustadz mengenai Iya, makanan yang halal di iya, negeri yang iya. bukan Muslim ya. Ya, jangankan di luar negeri ya, di Mm, kita juga kan ada ya, mungkin di mm. ya sanalah di Iya, Denpasar, apa di Bali atau mungkin di iya, beberapa di Manado atau iya, mungkin di daerah Sibolangit ya, di daerah mm, Tapanuli atau gimana. iya, Kira-kira itu Ustadz, silakan ditanggapi iya. Ustadz. Makasih. Baik, baik. Dalam konteks darurat ya Ustadz ya, Ya, betul. Jadi eh, daging ya, daging. Jadi daging itu walaupun yang dianggap halal gitu loh. ya, Padahal di negeri yang ya, kita ya. juga Jadi apa seperti apa misalnya khawatir. sapi, kambing itu sebenarnya ada persyaratan. Pertama itu harus sembelihnya oleh Muslim dan apa ya tadi secara Islami ya. Dan tapi boleh kita kemudian mengkonsumsi daging sapi atau daging kambing dari sembelihan ahlul kitab, jadi orang Kristen atau orang Yahudi. Boleh. Artinya Oke. di komunitas masyarakat yang di situ mayoritas ya Nasrani misalnya, boleh kita memakan daging sapi walaupun kita duga itu sembelihan mereka gitu ya. Ya, Tetapi ya. kalau di situ komunitasnya musyrik, ya Hindu, Buddha, Konghucu, Sinto dan seterusnya itu haram, nggak boleh. Kalau sembelihan dari mereka gitu. Hmm, Ya atau hmm, orang Hindu macam-macam gitu ya. Walaupun itu daging hmm, sapi, daging kambing. Itu pertama ya, hmm. hukumnya. Kemudian eh, bagaimana kalau di situ bercampur? Karena di situ juga dikonsumsi juga daging babi atau daging anjing yang memang diharamkan ya. Jadi ketika diduga ada alatnya yang barang dan seterusnya. Ya, itu juga kalau kita mampu ada yang halal, yang benar, maka itu juga di tempat itu nggak ada yang sembelihan Muslim atau sembelihan ahlul kitab juga nggak ada karena di suku komunis itu. Dan kemudian eh, ada pun kemudian yang misalnya ini tapi tidak ada jaminan untuk bisa tidak tercampur karena memang Ya, ya ya, ya. di mana-mana gitu. Dan kita mencari juga ya nggak ada gitu. Nah, Hmm, yang seperti ini karena menyelamatkan diri supaya tidak mati kelaparan itu didahulukan. Itu baru sebut dengan darurat. Darurat itu artinya kalau tidak dipakai, tidak digunakan atau tidak dimakan, ya, darurat itu. Karena nggak mungkin kita kemudian menahan lapar. Ya. Tetapi kalau di situ ada yang halal dan bisa dicari dan bisa apa diupayakan, maka tidak boleh, tidak bisa mengatakan kita darurat gitu. Jadi kata darurat itu sangat-sangat memang emergensi. Jadi makanya darurat gitu ya. Darurat itu emergensi. hmm, Karena kalau tidak hmm. dilakukan bisa diduga kuat akan memberikan dampak yang mudorot bagi dirinya, bagi kesehatannya. Ya. Karena tadi kalau sampai mahmah maka tidak berdosa. Allah Maha Pengampun gitu. Tetapi Baik, tidak dengan menikmati. Begitu sudah makan kok nikmat ya. Lebih berikutnya kemudian dia ketagihan itu ceritanya lain. Ceritanya lain. baik. Tapi kalau terpaksa karena nggak hari sudah kemana-mana nggak mendapatkan ya di tempat itu maka yang ini sebutnya darurat. Allah membolehkan memakan yang haram karena alasan darurat. Tapi Baik, sebatas itu. baik. Wallahu a'lam Itu bishawab. sebenarnya juga bersinggungan dengan konteks ruksa
sholat jamak dan Iya, kasar dari iya, sisi iya, kekinian yang kita iya, melalui tol gitu loh. iya. Sebenarnya mirip ini Ustadz ya. Jadi Ya cuman bedanya nggak gini, dah. sulit. Ya, Mm, dah mm. gini nih. Kalau darurat itu kaitannya dengan apa bahaya jiwa lah gitu ya. Tapi kalau ruso itu sulit gitu. Masakoh, namanya Oh masakoh. gitu ya. Oke, Jadi agak beda masakoh ya yang ini. kesulitan gitu. Makanya Hmm, itu bagian dari ruso juga keringanan. Tapi ada keringanan hmm. yang ancamannya jiwa itu darurat. Kemudian kalau Oke. ini karena Hmm, kesulitan, keberatan, ya repot hmm. lah. Maka itu sebutnya rusok biasa ya. Oh oke, Dan itu oke, oke. dibolehkan. Baik, 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 Bolehkan. baik. Kayaknya Oke sudah Ustadz, ya. saya kira sudah lewat 15 menit dari jam 9. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan, bisa Ada. kita tutup Ustadz. Ada dari Om Hakim, silakan. Nah, misalnya ya, dulu pernah ada berita bahwa SMA di Bali itu tidak boleh menggunakan kerudung. Nah, terus di Manado juga seperti itu, ada pernah mau ujian negara, kebetulan Islam, kemudian mau ujian negara di sana, waktunya hari Jumat jam 11 sampai jam 1 misalnya. Itu terjadi loh. Di Hmm. Bali dengar-dengar juga seperti itu. Hmm. Mau sholat Jumat juga susah. Misalnya mau ujian atau kuliah misalnya jam 11 sampai jam 13. Padahal mereka tuh tahu bahwa yang bersangkutan banyak juga yang Muslim. Hmm. Nah, saya ragu kalau itu dikatakan darurat. Karena pemerintah kita itu punya Departemen Agama, dan kita itu kan berasaskan Pancasila kan gitu. Menghadapi yang seperti itu bagaimana itu? Makasih begitu. Ya. Makasih. Jadi kalau 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 dia sebagai rakyat ya, rakyat yang tidak punya kemampuan merubah sistem ya, dan dia terpaksa dan keterpaksaan. Dan kalau ataupun misalnya apa dia kemudian menentang yang kemudian aja ya itu yang sering jadi alasan ya. Karena tidak ada pilihan, tidak pilihan. Maka mungkin kita bisa memahami. Tapi balik lagi, ini kan tergantung yang bersangkutan dan yang dia cari alasan pun ini kan berhadapan dengan Allah sebenarnya. Jadi ya ya percuma juga kalau dia memang bisa mencari yang lain atau bisa tempat yang lain macam-macam ya 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 udah nyari tempat yang lain kan gitu ya. Karena pelanggaran terhadap syariat itu kan pertanggungjawaban kepada Allah gitu. Nah, kalau dia kemudian memposisikan ini karena terpaksa, padahal ada alternatif, tidak ada paksaan juga gitu kan. Ini kan dia mencoba membuat alibi yang dia membuat alibi kepada zat yang tidak bisa beradu argumentasi, tidak bisa dibohongin, tidak bisa direkayasa, tidak bisa diberikan alasan apapun gitu ya. Ini sebenarnya yang karena situ ya ya kondisinya masing-masing. Karena yang tahu persis kondisi apakah darurat, apakah terpaksa atau tidak yang bersangkutan. Kita hanya bisa menduga-duga saja. Dan juga kita tidak bisa juga menghukumi kondisi seseorang yang kita juga tidak tahu. Tidak tahu kondisi seperti apa gitu ya. Kan kita cuma menduga-duga doang gitu ya. Tetapi intinya bahwa kalau dia memang di situ terpaksa atau dipaksa, apalagi ancamannya nyawa misalnya, ya Allah Maha mengetahui akan itu. Jadi dia tidak berdosa di hadapan Allah. Ya. Tetapi kalau dia sengaja malah menikmati atau kemudian itu menjadi alibi dia dan jawab di hadapan Allah bahwa dia telah melalaikan kewajiban gitu. Nah, bagaimana dengan pemerintah? Ya pemerintah kan punya kewajibannya untuk menjamin menjamin kebebasan melaksanakan ajaran agama masing-masing kan gitu. Itu ceritanya kan gitu. Walaupun ternyata ya, kenyataannya berbeda. Kalau berbeda pandangan dengan pemerintah ya bisa berarti berhadapan gitu ya. Jadi rakyatnya bukan diayomi, bukan difasilitasi, tapi malah dimusuhi kan bisa juga. Atau dikriminalisasi kan gitu ya. Jadi artinya ya paling berat nanti sanksinya atau pertanggungjawabannya di hadapan Allah ya para penguasa. Al wa 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 kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Jadi apa kulukum ra'in kalian itu sebab pemimpin
Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Semakin tinggi kepemimpinan, semakin banyak yang harus dia ayomi, maka semakin banyak pertanyaan, semakin banyak tanggung jawabnya. Jadi kalau sekarang misalnya semakin tinggi jabatan dan kemudian orientasinya semakin banyak anggaran yang dia bisa bisa ambil misalnya, maka semakin berat sanksinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin sekarang terasa enak menikmati kekuasaan, menikmati harta dan seterusnya, tapi ingat nanti akan berpihak dalam kesengsaraan dan tentunya kita tidak mau kan itu ya. Karena kebahagiaan itu bukan terletak pada jabatan atau harta kekayaan dan seterusnya. Jadi oleh karena itu ya kalau kondisinya misalnya itu abai penguasa di situ, maka mereka pun akan ditanya, kenapa kok tidak atau kenapa kok membiarkan? Kenapa kok kemudian tidak memfasilitasi ya yang ini? Bukankah aturan-aturannya juga malah mengharuskan seperti itu? Gitu. Jadi ya semuanya kan tidak akan melepas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu dan sekarang ini banyak yang kita tidak inginkan, kemudian terpaksa kita, ya kan? Ya, istighfar. Ya kan? Ya banyak yang kita yang tidak mau kita lakukan. Ya, saya tahu ya teman-teman juga sulit untuk menghindar dari riba. Sulit sekali menghindar riba karena di setiap transaksi di situ pasti ada cipratan riba. Ya, maka kita sadari begitu kita melakukan itu kita berdosa dan kita istighfar. Kita mohon ampun pada Allah karena kondisinya seperti ini. Ya, sulit untuk cari alternatif gitu ya. Sampai-sampai tadi yang syariah pun kadang-kadang dibuat namanya doang tapi prakteknya sama. Ya gitu kan. Jadi ya ya itu ya kita menyadari dan bahkan kemudian seakan-akan membenarkan sesuatu yang salah. Ya, karena yang akan kita pertanggungjawabkan itu kita bertanggung jawab itu kepada yang Maha Mengetahui. Ya, kita tidak perlu bertanggung jawab kepada manusia karena kepada manusia itu ya ya bisa tidak tergantung kan ke manusia. Tapi kita mempertanggungjawabkan kepada Zat yang Maha Mengetahui itu sebenarnya. Jadi pertama kita tanamkan kepada kita dan anak-anak kita keluarga kita adalah tentang keyakinan bahwa Allah itu melihat, Allah itu akan menghisap, Allah itu akan meminta pertanggungjawaban. Jadi dengan akan hati-hati kan hati-hati berusaha semaksimal mungkin tapi kalau toh pun terjebak dalam kondisi yang tidak boleh itu dan maka munculnya istilah darurat gitu ya ya maka kita mohon ampun juga kepada Allah ya mohon ampun kepada Allah dan tidak kemudian menganggap bahwa itu enggak apa-apa atau bahkan kemudian dia menikmati ya enggak seperti itu walau alam bisawab dan alhamdulillah ya mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar. Amin, amin, Jangan sampai amin. kemudian kita selalu dibenturkan dengan kata darurat. Dalam keadaan darurat, nggak enak hidup dalam keadaan darurat. Enak Baik, baik. hidup enak itu dalam keadaan tumanina, dalam keadaan tenang, tentram, adem, Tenang. ya, nah itu sakinah, Amin, mawaddah, amin, warahmah kan gitu amin, ya. amin, amin ya Allah, amin, amin. Baik Ustadz, sudah hampir setengah 10. Saya kira Ya, bisa ditutup. baik, 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 Eh, udah, makasih Silakan. eh, Ya, teman-teman sekalian, alhamdulillah udah ini jumlahnya 25 pas. Jigo. Mudah-mudahan ya, Insya Allah. mudah-mudahan ini jigo ya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan pada kita dan menjaga Amin. istiqomah kita sampai Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina karimina wa tuhdina wa maulana Muhammad wa sallim wa Amin. radiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabat Rasulillahi ajmain. Allahumma Amin. anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa Amin. zidna ilman nafi'an. Allahumma Amin. yassir lana umurana kullaha wa Amin. la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh Amin. qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana Amin. atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa Amin. sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana Amin. rabbika rabbil izzati Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq Amin. wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Assalamualaikum. khairan kasiran Ya, Ustaz. kapan sama-sama Insya Allah ketemu sama lagi pekan depan. minggu Syukuran depan. Ustaz. Enggak. Ya, oke.
Baik teman-teman, sehat-sehat Oke. semuanya. Kita ketemu lagi pekan depan Insya insya Allah. Allah. Insya Ya, Allah. Allah, siap. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam Waalaikumsalam. titip ya. Ya. warahmatullahi wabarakatuh.